Adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan hari ini, meskipun ada sebagian yang diriwayatkan, seperti ada sebagian hadis yang disampaikan oleh salah seorang sahabat bernama Wasilah ibnul Asqa radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW mengucapkan juga tahniah seperti tadi, tapi oleh sebagian dari para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan sebelumnya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, dinyatakan bahwa seluruh hadis yang terkait dengan hal ini yang bersumber dari Rasul SAW tidak ada yang sah. Jadi tahniah ini ya sah dari perbuatan para sahabat dan juga diriwayatkan dari para tabi'in radhiyallahu taala anhum. Nah, kemudian redaksinya tadi adalah taqabbalallahu minna wa minkum, dan penyikapan terkait hal ini di kalangan para ulama, di antara para ulama ada yang menganggapnya sebagai hal yang mubah, artinya dibolehkan, tidak disunnahkan dan juga tidak dilarang. Ya, tidak disunnahkan dan juga tidak dianggap sebagai bid'ah. Nah, di antara mereka ada beberapa ulama, seperti beberapa ulama di dalam Al-Mazhabus Syafi'i. Kemudian di antara mereka juga, di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa tahniah ini dianjurkan, ya bisa dianggap disunnahkan, boleh diucapkan ya, dan juga dianjurkan. Dan tahniahnya ini sendiri mereka anggap yang datang dari para salaf tadi itulah yang paling relevan dengan situasi di hari raya, karena pada hari raya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa-dosa dan kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah selama sebulan penuh kita menjalankan berbagai ibadah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengerjakan ibadah-ibadah tersebut dosa-dosa kita diampuni. Seperti kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan kepada Allah dan karena hanya mengharapkan pahala dari Allah, niscaya akan digugurkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam juga mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan qiyam Ramadan, dengan salat tarawih dan membaca Al-Qur'an, ya maka karena jika dia melakukannya dengan keimanan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga akan digugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, utamanya di 10 malam terakhir, karena iman dan karena mengharapkan balasan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, akan digugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, berdasarkan keterangan-keterangan tadi, jadi yang diharapkan di hari raya itu adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima seluruh amal ibadah kita. Nah, jadi yang paling ya relevan dengan situasi di hari raya itu adalah ucapan yang diucapkan oleh para salaf tadi, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, di antara ulama seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah berpendapat bahwasanya hal ini dianjurkan, saling mengucapkan tahniah tadi dianjurkan, tetapi juga ada riwayat lain dari beliau bahwasanya beliau tidak mendahului orang lain untuk mengucapkan, tapi apabila orang lain mengucapkan kepadanya tahniah seperti tadi, maka beliau pun membalas dengan ucapan yang sama. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum dibalas dengan ucapan yang serupa, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, namun ya dalam perkembangannya ungkapan tahniah ini ya mengalami perubahan dan perkembangan. Nah, seperti mungkin di negeri kita tahniah kita ini khas, Pak, ya.
minal aidin wal faizin, kemudian ditambah dengan mohon maaf lahir dan batin. Nah, tapi sebenarnya kalau ditelusuri sejarahnya ya, kemungkinan besarnya ini juga lahir dari pemahaman yang baik terkait dengan suasana di hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi arti minal aidin wal faizin adalah minal aidin artinya termasuk orang-orang yang kembali. Kembali dari mana? Kembali kemana? Kembali ya kepada kesucian. Jadi sebagaimana kita telah mengamalkan berbagai amalan kebaikan di bulan Ramadan, diharapkan kita semua disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita sebagaimana tadi. Ya, jadi disebut minal aidin. Dan ini juga pernah disampaikan oleh sebagian dari para ulama tabi'in dulu. Ada seorang namanya Muwarriq Al-Ijli rahimahullah. Beliau berkata di hari raya setelah melaksanakan salat Id, yarji'u hadzal yauma qaumun kama waladathum ummahatuhum. Ada satu kaum di hari ini yang mereka itu kembali suci bersih sebagaimana dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Jadi seakan-akan ya mereka itu karena telah dibersihkan dari dosa-dosanya kembali seperti bayi yang baru lahir ke dunia. Nah, jadi harapan dari ungkapan minal aidin adalah semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang kembali bersih dari dosa-dosa kita. Wal faizin artinya dan termasuk dari orang-orang yang beruntung dengan dimudahkan dan dimampukannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal ibadah dan berbuat bermacam kebaikan di bulan Ramadan. Nah, ini ungkapan minal aidin wal faizin, Pak. Jadi mungkin ada asal usulnya ya, meskipun secara pastinya saya tidak mengetahui siapa yang pertama kali memulai dan mulai sejak kapan tradisi ini ya berlaku, tapi prasangka baik kami bahwasanya ini lahir dari ya pemahaman yang juga tepat, pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai ya di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Jadi minal aidin wal faizin itu kalimat lengkapnya kurang lebih ya, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang kembali bersih dari dosa-dosanya dan juga termasuk dari orang-orang yang beruntung. Nah, kemudian ada ungkapan lagi setelahnya, mohon maaf lahir dan batin. Ini bukan terjemah dari minal aidin wal faizin sebenarnya, Pak. Ya, mohon maaf lahir dan batin, tapi ini menyempurnakan keterangan minal aidin wal faizin. Jadi begini, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terkait dengan hak Allah Jalla wa ala. Seperti ya melanggar aturan, ya meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Nah, itu yang diampuni oleh Allah. Misalnya kita dulu tidak sholat, ya kemudian kita sekarang sholat. Nah, semoga apa yang kita lakukan dulu, yaitu meninggalkan sholat, diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita dulu mungkin melakukan hal-hal tertentu yang dilarang di dalam agama. Ya, setelah itu dosa-dosa yang seperti ini yang terkait dengan hak-hak Allah Jalla wa'ala itulah yang diampuni. Nah, tapi ada dosa antara sesama hamba Allah yang tidak dihapus kecuali jika orang yang disakiti, orang yang dizalimi itu memaafkan. Ya. Nah, jadi permintaan maaf lahir batin itu tujuannya adalah supaya jiwa kita, diri kita benar-benar kembali bersih dari dosa yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala maupun dari dosa-dosa yang dilakukan terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan permohonan maaf ini juga diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man kanat indahu mazlimatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallal minhu al-yawm. Siapa saja dari kalian yang memiliki kejahatan, melakukan kejahatan
ya menzalimi saudaranya, baik itu terkait nama baiknya atau selainnya, hartanya atau apapun, falyatahallal minhul yaum, hendaknya dia memohon maaf kepadanya pada hari itu juga, pada hari ya selagi masih ada kesempatan. Nah, kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang masa di mana tidak berlaku lagi pertukaran dengan dinar, uang emas maupun dirham. Artinya sebelum hari kiamat, sebelum orang yang bersangkutan meninggal dunia. Ya, kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, in kana lahu amalun salih ukhidha biqadri mazlimatihi. Kalau orang yang menzalimi ini punya amal salih yang dia bawa setelah mati dan dia belum sempat meminta maaf kepada orang yang dizalimi, maka akan diambil sebagian dari amal kebaikannya tersebut yang dia bawa sesuai kadar kezalimannya. Ya, wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Kalau dia tidak memiliki amal kebaikan, Pak, timbangannya kosong, tidak ada amal kebaikan yang ditimbang, maka akan diambil dari keburukan orang yang dizalimi, kemudian dilemparkan atau masukkan ke dalam timbangan orang yang menzalimi. Jadi maksudnya dari ini adalah bahwasanya meminta maaf kepada orang yang kita sakiti di dunia ini, siapapun mereka, itu diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, dan kemungkinannya dari sinilah ya muncul tradisi untuk mengucapkan ungkapan tadi. Jadi setelah kita mengharapkan dan berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita juga memohon kepada sesama hamba Allah agar apabila selama ini dalam interaksi kita ada hal-hal yang tidak berkenan, ada mungkin hal-hal yang menyakiti baik disengaja ataupun tanpa disengaja, kita pun meminta maaf ya, supaya jiwa kita kembali bersih. Nah, cuma kadang-kadang orang menertawakan hal seperti ini, Pak. Ketemu nggak pernah setahun penuh, tiba-tiba ketemu minta maaf lahir batin ya. Nah, ini biasanya di zaman dulu kan diucapkan kepada orang-orang yang saling mengenal ya, orang-orang yang memang sepanjang tahun seumur hidup itu saling berinteraksi. Nah, kalau sekarang zaman media sosial ini bisa sampai ke siapa saja. Nah, jadi kadang-kadang memang ya tidak tepat sasaran, tapi intinya ada basis argumen untuk tradisi yang berlaku di masyarakat kita. Sebagaimana ungkapan-ungkapan tahniah ini juga beragam, Pak, di dunia Islam. Di Timur Tengah sana, dan ada sebagian orang kita yang mulai menggunakan ungkapannya. Ada yang menambahkan misalnya dari ungkapan yang bersumber dari kalangan salaf tadi, taqabbalallahu minna wa minkum, diberi tambahan dengan tambahan salihal a'mal. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kami dan dari kalian salihal a'mal, amalan-amalan yang saleh. Ini tambahan, Pak, tidak ada di riwayat-riwayat di zaman dulu, jadi ditambahkan, dan ini sebenarnya sudah dipahami tanpa ditambahkan sekalipun. Yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menerima semua amal kebaikan kita ya. Nah, kemudian juga ada ungkapan yang banyak digunakan di Timur Tengah sana ya, di Mesir dan di negara-negara lainnya. Ungkapan misalnya kullu amin wa antum bi khair, setiap tahun ya, di tahun-tahun mendatang semoga kalian dalam keadaan baik. Jadi ini juga harapan semoga Allah memanjangkan usia kita dan memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan amal-amal kebaikan sehingga kita senantiasa dalam keadaan baik di tahun-tahun mendatang. Nah, ini juga ungkapan baru, Pak. Kullu amin wa antum bi khair. Ya, kullu amin wa antum bi khair. Dan setelah kemunculan ungkapan ini, di antara para ulama di Timur Tengah sana juga ada yang mengkritisi struktur kalimatnya. Jadi menganggap ini dari sisi gramatikalnya tidak tepat. Kullu amin wa antum bi khair. Ada yang mengusulkan untuk diganti dengan kullu amin antum bi khair.
Jadi diubahlah bunyinya, ya, diubah bunyinya. Tapi intinya yang disampaikan ini adalah ini ungkapan yang mentradisi di sebagian masyarakat Arab. Kemudian juga ungkapan seperti Idun Sa'id, Id Mubarak, ya, hari raya yang bahagia, hari raya yang diberkahi. Ini semua menunjukkan bahwa dalam perkara ini memang ada keleluasaan. Nah, hanya saja yang lebih diprioritaskan dari ungkapan-ungkapan tadi adalah yang paling relevan dengan situasi di hari raya tersebut, yaitu pengharapan ampunan dari Allah dan juga pengharapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Nah, kemudian dari sini juga dari ungkapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, ya, ada tradisi di masyarakat kita ini disebutnya dengan halal bihalal, Pak. Halal bihalal itu tadi kurang lebih diambil dari hadis yang saya bawakan tadi, falyatahallal minhu. Ya, hendaknya orang yang pernah menzalimi saudaranya meminta dihalalkan. Ya, jadi halal bihalal itu maksudnya orang yang meminta dihalalkan dari orang yang ya pernah dizalimi. Jadi setelahnya masing-masing telah menghalalkan, maksudnya telah memaafkan. Nah, ini juga ungkapan khas negeri kita halal bihalal. Di Mesir sana orang nggak kenal ungkapan halal bihalal ini, Pak. Ya, tapi pernah ada kisah di mana pada satu waktu di Mesir sana dulu saya diajak oleh seorang teman untuk menemui seorang ya Mesir, ya. Jadi seseorang di Mesir, orang Mesir. Dia ini pemilik rumah yang disewa oleh teman saya. Kebetulan pada masa itu ya sewa rumahnya itu akan dioper ke saya. Jadi maksudnya saya yang akan menjadi penyewa berikutnya gitu. Nah, teman saya mengajak, "Ya udah kita ketemuan aja di rumah tuan rumah." Kemudian dia menyampaikan kepada si pemilik rumah, "Ini Pak, orang yang akan menyewa setelah saya, orangnya baik, insya Allah rumah antum aman kalau disewa oleh dia." Ya, setelah itu beres urusannya, kata si pemilik rumah, "Baiklah kalau begitu, berarti nanti setelah ini kalau saya meminta ya tagihan bayaran rumahnya itu, bayaran sewanya ke dia." Ya. Nah, teman saya bilang, "Pak, berarti urusan kita sudah beres ya," ke orang Mesir tadi. "Berarti halal katanya. Saya halal, antum halal," katanya gitu. Orang Mesirnya bengong, Pak. "Apa maksudnya?" katanya. Saya jelasin, maksud dia minta maaf kalau selama ini mungkin ada kesalahan. "Oh ya, kalau gitu saya juga minta maaf kalau memang pernah ada kesalahan," gitu, Pak. Cuma ungkapan ana halal, anta halal itu aneh, Pak. Terdengar aneh. Karena orang Mesir itu, orang Arab lah secara umum menyebut halal, haram itu biasanya terkait dengan hal-hal yang tidak pantas dan tidak boleh. Jadi orang sana misalnya menyebut ya pencuri, perampok, pembegal itu harami, identik dengan hal yang haram, hal yang dilarang. Nah, jadi sebutannya harami. Ya, nah kalau disebut halali berarti orang yang melakukan hal-hal halal, hal-hal yang baik. Tapi nggak disebut sana halal. Ya, halali nggak ada sebutan begitu. Nah, intinya ini ungkapan khas di negeri kita, di tradisi masyarakat kita. Dan ya dia berdasar atau bersumber dari hal-hal yang sebenarnya baik insyaallah, ya. Nah, tinggal kita perlu belajar saja, Pak, mana yang kira-kira lebih pantas, lebih pas. Nah, dulu mungkin tahun 80-an, seingat saya belum pernah mendengar tuh orang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dulu rata-rata semuanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tapi dengan berkembangnya pengetahuan, bertambahnya ilmu, ya, dengan ya besarnya ilmu yang masuk dari luar negeri sana dan dari khususnya dari sumber-sumber yang akurat, ya kita mendapatkan informasi yang bagus bahwasanya ungkapan yang paling tepat diucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, ini yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan sebelum kita mulai materi, karena materinya tidak terlalu panjang insyaallah, Pak. Ya, jadi yang kedua, ini masih di bulan Syawal. Alhamdulillah semua udah puasa Syawal, Pak, ya.
Alhamdulillah. Kemarin saya tanya jamaah di tempat saya, banyak yang kayak tersadarkan, oh ya belum ya gitu ya. Karena Syawalnya sudah mau habis. Ya. Alhamdulillah kalau yang sudah berpuasa 6 hari Syawal, ya patut bersyukur atas nikmat dimudahkannya berpuasa Syawal setelah berpuasa Ramadan. Karena dengan berpuasa Syawal, ya kita berharap semoga Allah menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan lalu. Sebagaimana dalam hadis kata Rasul alaihi salatu wasallam dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian menambahkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka puasa seluruhnya itu adalah senilai dengan puasa setahun penuh. Nah, jadi harapannya puasa Syawal ini ya menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita yang lalu, karena puasa kita yang lalu ya ada saja kekurangan dan kecacatannya. Nah, semoga dengan puasa Syawal ini Allah ya memperbaiki dan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita. Nah, bagi yang belum berpuasa Syawal, masih ada sisa hari untuk berpuasa 6 hari. Hari ini kalau kita mengikuti ru'yah hilal di bulan Syawal lalu, Pak, di awal bulan Syawal, ya berdasarkan putusan sidang isbat, hari ini berarti tanggal berapa, Pak? 23 Syawal ya. Kalau tidak salah, seingat saya hari ini 23 Syawal, berarti masih ada 6 hari lagi mulai besok. Ya, masih ada 6 hari bagi yang belum berpuasa Syawal bisa mengerjakannya. Bahkan di kalangan sebagian ulama seperti di mazhab Syafi'i, ya bagi yang misalnya punya utang bulan Ramadan dan banyak utangnya, kemudian dia tidak sempat untuk mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, ya hanya sisa beberapa hari atau tidak tersisa sama sekali, ya karena dia habiskan hari-hari bulan Syawal ini untuk lebih dulu membayar utang puasa Ramadannya, dia bisa mengqadha puasa Syawalnya setelahnya. Jadi puasa Syawal ini puasa ratib seperti sholat rawatib, ya disunnahkan untuk diqadha apabila terlewat. Jadi bisa dipuasakan di setelah bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah misalnya. Nah, jadi tidak perlu khawatir, Pak, kalau misalnya yang belum sempat ya atau mungkin memang ada kekurangan di bulan Syawal ini, belum sempat menyempurnakan, bisa diqadha di bulan-bulan setelahnya biiznillah taala. Nah, kemudian kita masuk kepada materi yang saya maksud dengan wasiat Rasul alaihi salatu wasallam, karena kemarin ketika ditanya materinya apa, saya sebut wasiat Rasul alaihi salatu wasallam kepada Abu Hurairah dan beberapa sahabat lainnya. Yang saya maksud dengan wasiat Rasul alaihi salatu wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam kitab Umdatul Ahkam, disebutkan ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini wasiat dari Rasul alaihi salatu wasallam yang juga masih relate dengan ya suasana puasa dan setelah bulan Ramadan. Nah, kemudian hadis ini yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dan sesuai dengan kriteria kitab Umdatul Ahkam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berisi wasiat dari Rasul alaihi salatu wassalam kepada beliau. Wasiat dengan 3 hal. Nah, tapi sebenarnya wasiat yang serupa juga disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada sahabat-sahabat lain selain Abu Hurairah. Hanya saja tidak dimuat di Umdatul Ahkam karena tidak sesuai kriteria penulisnya. Nah, di antara sahabat yang mendapat wasiat serupa adalah Abu Darda radhiyallahu anhu, dan riwayatnya ada di dalam kitab Sahih Muslim. Ya, kemudian di antara sahabat lagi yang mendapat wasiat serupa dari Rasul alaihi salatu wassalam adalah Abu Dzar, dan riwayatnya ada di Sunan An-Nasa'i. Nah, apa wasiat yang diwasiatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam? Abu Hurairah berkata, "Ausani khalili bisalas." Ya, khalili kekasihku. Jadi kekasihku yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam
memberiku wasiat 3 hal. Apa yang pertama? Yang pertama, siyami salasatin min kulli syahr. Ya, berpuasa 3 hari di setiap bulan. Kemudian apa yang berikutnya? Wa raka'atai duha, dan salat 2 rakaat di waktu duha. Yang ketiga apa? Wa an utira qabla an anam, dan hendaknya aku salat witir sebelum tidur. Inilah 3 wasiatnya yang diwasiatkan kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam tadi, dan masing-masing mengungkapkannya dengan ungkapannya sendiri-sendiri. Nah, Abu Hurairah menyebutnya sebagai wasiat dari Khalili. Khalil itu artinya Pak, kekasih. Ya, kekasih yang tulus mengasihi. Jadi Abu Hurairah itu merasa Rasulullah SAW itu kekasihnya, tulus mengasihi beliau, dan beliau pun tulus mengasihinya. Jadi hanya satu-satunya. Ya, dan Nabi kita Muhammad SAW, begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah. Ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Dan Allah telah mengambil atau mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Jundub ibni Abdullah radhiyallahu anhu, "Innallaha takhadzani khalilan kama takhadza Ibrahima khalila." Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatku sebagai kekasihnya sebagaimana dia menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Nah, jadi ada tingkatan cinta Pak yang paling tinggi yang disebut dengan al-khullah. Ini di atas tingkatan al-mahabbah. Ya, Habib. Kita nyebut Habib, Habib itu juga kekasih artinya, tapi derajat Khalil itu lebih tinggi daripada Habib dalam pendapat sekalangan banyak ulama. Jadi Khalilullah, Khalilur Rahman itu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan derajat al-khullah atau derajat atau tingkatan cinta yang tertinggi ini hanya diberikan kepada 2 orang dari para rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengambil khalil dari para sahabatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud dan juga dari hadis para sahabat yang lain, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Seandainya aku ingin mengambil kekasih ya dari para sahabatku, ya tentunya Abu Bakarlah yang aku akan ambil sebagai kekasihku. Ya, tetapi tidak dilakukan oleh Rasul alaihissalatu wassalam, walakinnahu akhi wa sahibi. Tapi Abu Bakar itu adalah saudaraku dan teman baikku, artinya sahabatku. Jadi tidak ada dari para sahabat yang oleh Rasul alaihissalatu wassalam dianggap sebagai khalil. Karena khalil ini yang dicintai satu-satunya Pak, ya, tulus. Nah, jadi Abu Hurairah ketika mengatakan ausani khalili, kekasihku berwasiat kepadaku, ini dari pihak Abu Hurairah saja yang meyakini bahwa Rasulullah sebagai kekasihnya. Rasulullah SAW sendiri tidak mengambil khalil dari para sahabatnya. Ya, nah Allah Subhanahu wa taala mengambil khalil ya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad SAW. Baik, ini yang pertama. Kemudian kata Abu Hurairah, apa yang diwasiatkan oleh Rasul SAW? 3 hal. Ya, dan 3-tiganya ini Pak bisa kita jadikan ya sebagai amalan yang dirutinkan setelah bulan Ramadan berlalu. Yang pertama tadi adalah apa? Puasa 3 hari setiap bulan. Ya. Jadi puasa 3 hari setiap bulan ini nilainya seperti puasa sebulan. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As ada di Umdatul Ahkam juga, ya ketika beliau minta diberi arahan oleh Rasul SAW untuk berpuasa sunnah, Nabi SAW mengatakan kepadanya, sum minasyahri salasata ayyam, puasalah dari setiap bulan 3 hari, fa innal hasanata bi'ashri amsalihah,
Karena setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat seperti dalam Al-Qur'an dalam surah Al-An'am, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa saja yang mengamalkan satu kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 balasan kebaikan. Nah, jadi yang pertama diwasiatkan oleh Rasul SAW puasa 3 hari setiap bulan dan nilainya adalah setara dengan puasa sebulan penuh. Ya, dan kita di bulan Ramadan kemarin bisa berpuasa sebulan penuh, maka ya sekurangnya di setiap bulan di selain bulan Ramadan ada 3 hari yang kita puasakan, Pak. Nah, kemudian puasa 3 hari setiap bulan ini ada 2 peringkat, ya ada 2 derajat. Yang paling utama adalah berpuasa 3 hari setiap bulan pada ayyamul bid, pada pertengahan bulan. Ya, dalam tafsiran kebanyakan ulama ayyamul bid ini adalah 13, 14, 15. Nah, sebagian dari para ulama ada yang menafsirkan ayyamul bid itu mulai dari 12, 13, 14. Nah, mengikuti pendapat yang lebih banyak jadi 13, 14, 15 karena juga sah di dalam sebagian hadis Rasul alaihi salatu wassalam ya disebutkan 13, 14, 15. Jadi ini yang paling baik, paling utama, berpuasa 3 hari setiap bulan itu dilakukan di pertengahan bulan atau di ayyamil bid. Ya, disebut dengan ayyamil bid karena di hari-hari itu pertengahan bulan itu bulannya terlihat penuh dan langit terlihat putih. Jadi sebutannya ayyamul bid, ayyamul layalil bid. Hari-hari di mana malam-malamnya itu langit terlihat putih karena bulan ya terlihat utuh, bulat, penuh. Nah, ini yang pertama. Yang paling utama yaitu mengerjakan 3 hari setiap bulan di ayyamil bid. Namun kalau misalnya tidak memungkinkan, Pak, atau tidak sempat atau lupa, kita masih bisa mengerjakan puasa 3 hari setiap bulan kapanpun. Jadi tidak mesti harus, ya tidak harus dilakukan pada pertengahan bulan saja. Nah, karena kadang-kadang ada orang yang secara rutin melakukan puasa ayyamil bid tapi satu waktu tertentu dia lupa, Pak. 13, 14, 15-nya lupa atau 15-nya ada hal tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa berpuasa. Nah, masih ada kesempatan untuk berpuasa di hari lain. Intinya yang dianjurkan oleh Rasul SAW adalah berpuasa 3 hari di setiap bulan. Dan dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Ibunda Aisyah ditanya tentang kapan Rasulullah berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya, Ibunda Aisyah mengatakan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubali min ayyi syahri yasum. Rasulullah alaihi salatu wasallam itu kadang-kadang tidak peduli di bagian mana dia berpuasa dalam satu bulan. Jadi kadang dia berpuasa, ya kadang beliau berpuasa sallallahu alaihi wasallam pada awal bulan, kadang pada pertengahan bulan, kadang pada akhir bulan. Nah, bisa juga jadi kita mengerjakan puasa 3 hari setiap bulan itu 1 harinya di awal, 1 harinya di tengah, 1 harinya di akhir. Ini juga dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebagian dari redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma. Jadi Nabi SAW ketika Abdullah ibnu Amr minta arahan puasa yang baik bagaimana, Nabi SAW bilang sum minasyahri salasata ayyam. Puasalah dari setiap bulan 3 hari, ya, dan di sebagian redaksi bunyinya sum, ya, fi kulli asharati ayyam yauman walaha ajru baqiha. Puasalah di setiap 10 hari 1 hari saja dan bagimu ya pahala sisa hari-hari tersebut. Jadi puasa 1 hari dari setiap 10 hari akan ya mendatangkan pahala 10 hari tersebut. Artinya akan diganjar dengan 10 kali lipat pahalanya. Nah, kemudian ini yang pertama. Jadi wasiat Nabi SAW adalah berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, kecuali kalau kita ingin mengerjakan pada ayyamul bid, yang tidak memungkinkan adalah nanti di bulan Zulhijjah. Ya, karena tanggal 13 Zulhijjah itu masih termasuk hari-hari tasyrik yang diharamkan untuk kita berpuasa padanya. Nah, jadi kita hanya bisa di bulan Zulhijjah itu kalau misalnya berpuasa ayyamul bid 14 dan 15. Nah, oleh karenanya
sebagian dari para ulama berpendapat hendaknya orang yang ingin berpuasa tengah bulan ya menambahkan dengan tanggal 16 juga. Jadi 14, 15, 16 khusus di bulan Zulhijjah. Atau di hari lain selain itu. Jadi intinya tetap dapat 3 hari setiap bulan. Nah, wasiat yang kedua dari Rasul alaihi salatu wasallam adalah 2 rakaat salat duha. Nah, salat duha ini sah dari Nabi alaihi salatu wasallam sejumlah hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ya, dan juga bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah mengerjakannya. Namun para ulama pun memperselisihkan hukumnya, Pak. Ada banyak pendapat di kalangan ulama tentang salat duha. Nah, pendapat yang biasa kita ikuti, pendapat cukup banyak dari para ulama bahwasanya salat duha itu sunnah. Ya, salat duha itu sunnah dan sunnah untuk dilakukan secara terus-menerus. Artinya setiap hari boleh. Sunnah. Nah, tapi di antara ulama ada yang beranggapan tidak disyariatkan sama sekali salat duha. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa salat duha ini bid'ah. Di antara ulama ada yang beranggapan bahwa salat duha ini sunnah tetapi tidak dilakukan secara rutin, sesekali boleh. Ya, karena ada sebab tertentu. Nah, yang pendapat kita pilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa salat duha ini disunnahkan, boleh dirutinkan. Ya, dan berapa rakaat batasannya? Untuk batasan minimum salat duha adalah seperti dalam wasiat tadi, sekurangnya 2 rakaat. Nah, untuk maksimumnya ya ini juga diperselisihkan di kalangan para ulama. Di antara para ulama seperti dalam mazhab Syafi'i ya dikatakan batasan maksimum salat duha itu 8 rakaat dan boleh dilakukan sampai 12 rakaat. Nah, di antara para ulama ada yang tidak membatasi bilangan salat duha untuk maksimumnya, bebas. Ya, di antara mereka ada beberapa ulama dari mazhab Syafi'i juga. Nah, ini didasarkan juga pada hadis dari Ummu Hani radhiyallahu anha ya dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengerjakan salat duha 4 rakaat kemudian menambahkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Artinya sesuai dengan yang Allah mampukan beliau untuk mengerjakannya. Nah, jadi di antara para ulama ada yang berpendapat bahwasanya salat duha itu tidak berbilang, bebas. Ya. Nah, juga bisa dilakukan 2 rakaat dan bisa juga dilakukan 4 rakaat atau mau 8 rakaat sekaligus dengan 1 salam pun dalam pendapat sekalangan ulama dibolehkan, Pak. Jadi ada keleluasan untuk salat duha ini ya. Jadi kita bisa mengerjakan 8 rakaat sekaligus dengan 1 salam di akhir. Ya, boleh juga 4 rakaat sekaligus dengan 1 salam di akhir. Nah, boleh juga 2 dan ini lebih bagus. Seperti halnya salat malam 2 kemudian ditutup dengan witir. Kalau salat duha 2 atau 4 sekaligus atau 8 sekaligus. Nanti kalau ada yang belum sempat tersampaikan bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Wasiat yang terakhir dari Rasul alaihi salatu wasallam adalah wa an utira qabla an anam. Dan aku diberi wasiat oleh Rasul alaihi salatu wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, untuk salat witir sebelum tidur. Nah, ini menurut para ulama Pak, dalam penjelasannya ini bagi orang yang merasa tidak sanggup, tidak mampu untuk bisa bangun di akhir malam untuk bertahajud. Boleh kita mengerjakan sholat witir di awal malam sebelum tidur. Dan rakaat witir itu paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Ya, paling banyak witir itu 11 rakaat. Nah, kalau dilakukan 1 rakaat boleh meskipun tanpa didahului ya sholat sunnah setelah isya. Jadi gini Pak, kalau bagusnya kalau kita witir di awal malam sebelum tidur, itu setelah sholat isya sholat lagi sunnah ba'diyah setelah isya, baru sholat witir 1 rakaat sebelum tidur. Nah, nanti kalau kita misalnya sesekali ya misalnya tidak mengerjakan 2 rakaat setelah isya, langsung witir juga boleh. Ya. Nah, bagusnya kalau kita sudah mengerjakan sholat 2 rakaat setelah isya baru witir, ini utama. Tapi kalau tidak didahului 2 rakaat
ba'diyah isya itu pun tidak apa-apa. Nah, kemudian kalau kita mengerjakan sholat witir di awal malam sebelum kita tidur, kemudian seandainya di akhir malam kita masih dapat mengerjakan sholat tahajud, kita tidak perlu mengulangi witir. Ya, tapi kalau kita bisa bangun malam, bisa bangun untuk tahajud, lebih bagus lagi untuk mengakhirkan sholat witir. Karena Rasul SAW berkata dalam hadis Ibnu Umar yang juga disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, ij'alu akhira salatikum bil-laili witran. Jadikanlah sholat terakhir kalian, sholat penutup kalian di malam hari itu sholat witir. Jadi lebih bagus begini, lebih utama. Tapi kalau misalnya ngerasa lelah, Pak, rasanya saya tidak bisa bangun tahajud malam ini, saya mau witir dulu sebelum tidur, bagus. Ini juga disarankan, diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau misalnya bangun nanti ternyata tinggal tahajud saja, witirnya tidak diulangi. Ya, witirnya tidak diulangi. Tapi kalau mau lebih bagus, usahakan bangun di akhir malam untuk bertahajud, kemudian ditutup dengan sholat witir. Dan keterangan ini juga datang di hadis Rasulullah SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Kata Rasul SAW, man khasya alla yaquma akhiral laili falyutir awwalahu. Siapa yang khawatir tidak dapat bangun di akhir malam, maka hendaknya dia mengerjakan salat witirnya di awal malam sebelum tidur. Wa man tami'a an yaquma fi akhiril laili falyutir akhirahu. Kalau yang ingin bangun di akhir malam, hendaknya mengakhirkan witirnya di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili masyhudatun mahdurah wa hiya afdal. Karena salat di akhir malam itu ya lebih banyak dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat, ya, dan dia adalah lebih utama. Nah, ini wasiat Nabi alaihi salatu wasallam. Dan salat witir itu jumlahnya ganjil, ya, bisa disambung, bisa dipisah. Kalau kita salat 3 rakaat boleh 2 1 dan itu lebih utama, boleh juga 3 sekaligus dengan 1 salam. Ya, dengan salam di akhir, maksudnya ya dengan 1 tasyahud atau 2 tasyahud ini bisa. Tapi lebih utama dipisah, Pak. Kenapa lebih utama dipisah? Karena hadis-hadisnya lebih banyak dan amalan yang dikerjakan juga lebih banyak. Nah, jadi ketika salat witir di bulan Ramadan lalu misalnya, kadang imam sholat tarawih kita mengerjakannya 2-1, kadang 3 sekaligus. Dua-duanya sah, dua-duanya datang dengannya sunnah Nabi SAW. Tetapi 2-1 itu lebih utama daripada 3 sekaligus. Nah, tapi kadang-kadang, Pak, kita ingin lebih cepat, ya. Jadi 3 sekaligus. Saya sering begitu 3 sekaligus, ya. Karena ada yang request juga biasanya. Saat witirnya 3 sekaligus biar cepat. Nah, ikut permohonan, permintaan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ingin lebih baik, Pak, 2-1. Karena dengan 2-1 berarti amalannya lebih banyak. Ya. Nanti setelah selesai salam ada lagi baca doa iftitah lagi, baca surah lagi. Ya. Nah, begitu, Pak, ya. Jadi 2-1 lebih baik daripada 3 sekaligus, tapi dua-duanya boleh, ya. Kemudian bacaannya yang disunnahkan oleh Nabi SAW dalam salat witir apabila kita mengerjakannya 3 rakaat, ya, pada rakaat pertama disunnahkan membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat ketiga ya Qul huwallahu ahad. Dan datang di sebagian redaksi hadis, ya, dari sebagian sahabat Nabi SAW dengan tambahan al-mu'awwizatain. Dan ini juga diamalkan oleh sebagian ulama seperti di mazhab Syafi'i. Jadi disunnahkan di rakaat terakhir salat witir itu baca 3 surah sekaligus. Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini mungkin materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya tutup, Pak, ada sedikit waktu sisa. Boleh yang ingin bertanya dipersilakan. Ya.
Ganjil. Ya. Kalau kita 2 1 Pak, yang 2 itu diniatkan sebagai bagian dari witir. Jadi sebenarnya niat kita 3. Tapi ketika mengerjakan yang 2 itu jadi diniatkan ini bagian dari witir saya. Ya, diniatkan dalam hati ya. Kalau di redaksi bahasa Arab itu jadi ini meniatkan istilahnya syafa. Syafa itu genap, minal witr termasuk bagian dari witir. Gitu Pak. Jadi intinya kita meniatkan sholat witir 3. Nah tapi kita lakukan 2 dulu. Nah 2 ini dalam hati kita diniatkan sebagai bagian dari sholat witir yang 3 rakaat yang akan kita lakukan. Gitu ya. Ya. Iya sekaligus saja Pak. Udah otomatis diniatkan itu kalau dalam hati. Jadi kita dari awal mengerjakan sholat witir ya 3 rakaat misalnya dengan 2 kali salam itu dalam hati kita sebenarnya sudah secara otomatis meniatkan yang 2 rakaat pertama itu termasuk witir, yang terakhir juga penutup sebagai witir udah sekaligus, nggak jadi masalah Pak. Ya boleh silakan. Puasa Senin Kamis itu di hari lain, dimaksud di hadis lain. Jadi puasa-puasa sunnah ini ada tingkatan-tingkatannya. Nah, yang paling rendah, yang paling minim, Pak, yang diwasiatkan tadi oleh Rasul alaihi salatu wasallam, 3 hari setiap bulan. Nah, kalau ditanya tentang puasa Senin Kamis, dia lebih utama daripada 3 hari setiap bulan. Karena kita bisa rutin Senin Kamis, berarti kan paling tidak kita bisa dapat 8 kali dalam 1 bulan. Gitu Pak. Ya. Jadi ini yang paling minim dulu. Nah, karena apa Pak? Karena amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang dilakukan secara rutin, secara konsisten. Ya, jadi kita bisa beranjak ke tahapan yang lebih tinggi kalau kita bisa rutin dulu mengerjakan yang rendah. Nah, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya tadi oleh Abdullah bin Amr bin As, ya, dimintai arahan, saya ingin berpuasa, saya kuat puasa. Awalnya Abdullah bin Amr bin As ini dikabarkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, beliau puasa tiap hari dan qiyamul lailnya semalam penuh, semalam suntuk. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan melakukan seperti itu. Terus bagaimana? Ya, lakukan puasa itu ya 3 hari paling tidak dalam 1 bulan. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin As, saya kuat lebih dari itu. Nah, kalau gitu puasa 1 hari, tidak berpuasa 2 hari. Saya kuat lebih dari itu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sum yauman wa aftir yauman, seperti puasa Nabi Daud alaihissalam. Jadi puasa sehari tidak berpuasa. Nah, ini yang pentingnya rutin, Pak. Jangan sampai puasa Senin Kamis nanti putus, lama berapa bulan nggak dikerjakan lagi. Ya. Nah, begitu juga qiyamul lail dan salat witir. Kuat 1 rakaat per malam itu sudah bagus Pak kalau dilakukan secara rutin, daripada apa? Langsung 11 misalnya. Habis itu nggak salat malam lagi, nggak salat witir lagi selama beberapa lama. Mungkin mau dimulai lagi juga berat untuk ya mengerjakan 11 lagi. Nah, tapi 1 rakaat per malam ini lebih utama. Nah, jadi Pak, ya kembali kepada tadi itu, kalau puasa Senin Kamis itu dianjurkan dalam hadis lain. Ya, di hadis Abi Qatadah misalnya di Sahih Muslim, ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, beliau mengatakan hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan juga hari di mana pertama kali aku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain juga Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang keutamaan hari Senin dan hari Kamis itu adalah hari di mana amalan hamba itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ingin pada hari-hari itu beliau dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi Pak, puasa Senin Kamis itu lebih utama dari puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan ini yang paling minimum untuk puasa sunnah. Dan 3 hari setiap bulan itu pahalanya juga udah besar Pak. Ya, nilainya setara dengan puasa sebulan. Karena setiap 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Wallahu a'lam. Baik Pak, ada lagi 1 lagi boleh? Baik, silakan Pak. Apabila
Ya. Ya. Boleh Pak, witir itu bisa diqadha. Bisa diqadha. Jadi waktu witir berakhir dengan masuknya waktu subuh. Ya. Tapi kalau kita belum sempat witir bisa diqadha setelahnya. Karena salat witir ini termasuk salat-salat sunnah yang ada waktunya secara khusus, dan dalam pendapat sekalangan ulama semacam di mazhab Syafi'i, untuk salat-salat sunnah yang ada waktu khusus baginya itu disunnahkan untuk diqadha apabila terlewat. Seperti halnya juga salat-salat rawatib Pak. Misalnya kita dengar azan terus berangkat ke masjid waktu salat zuhur, belum sempat qobliyah zuhur sudah iqamat, ya. Nah, bisa diqadha nanti setelah salat zuhur. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i mengerjakan salat qobliyah setelah salat zuhur itu belum terhitung qadha. Jadi kapan qadha itu? Qadha itu baru ya kalau setelah waktunya lewat. Ya, jadi kalau masih di waktunya. Jadi begini Pak, saya jelaskan dulu dari awal. Waktu sholat rawatib itu adalah ya untuk qobliyah itu masuk saat masuknya waktu sholat fardu. Jadi qobliyah zuhur masuk saat setelah masuk waktu sholat zuhur. Nah, sholat ba'diyah baru masuk waktunya setelah kita mengerjakan sholat fardunya, sholat zuhur. Nah, kemudian dua-dua sholat yang qobliyah dan ba'diyah ini baru berakhir waktunya dengan berakhirnya waktu sholat zuhur. Ya. Nah, jadi kalau kita masih mengerjakan qobliyah setelah sholat zuhur tapi masih di waktu zuhur, itu berarti masih bukan qadha, masih istilahnya ada. Kan ada istilah ada istilah qadha. Nah, kalau kita misalnya baru mengerjakannya setelah lewat waktu zuhur, misalnya setelah asar baru sempat, nah itu baru disebut qadha. Nah, jadi untuk salat-salat rawatib itu disunnahkan untuk diqadha. Jadi meskipun waktunya udah lewat, meskipun misalnya seharian setelah tadi sholat zuhur Pak sibuk, nah baru sempat nih setelah maghrib misalnya, baru setelah maghrib baru sempat, boleh mengqadha sholat qabliyah zuhur tadi. Nah begitu juga dengan sholat witir, ya poin yang ditanyakan. Jadi kalau sudah keburu azan, ya waktu witirnya sudah habis, nah tetapi bisa diqadha setelah azan karena waktunya sudah lewat Kak. Berarti qadha itu kan istilah untuk mengerjakan ibadah di luar waktunya, ya. Nah, jadi pertanyaannya tadi, apakah kalau setelah azan itu kita masih bisa salat witir, bisa jatuhnya qadha? Baik Pak, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Demikian para hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemuan pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat dan memberi kita kekuatan untuk mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita di dunia dan di akhirat, dan mewafatkan kita dalam keadaan baik, keadaan husnul khatimah di atas syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.